Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah gambar teknik otomotif. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang gambar potongan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda pengerjaan. Nah, sifat materi ini merupakan materi tambahan. Ya, sebetulnya pada silabus gambar teknik otomotif ini tidak tidak wajib untuk tanda pengerjaan ini. Ya. Namun untuk menjagani apabila nanti ya mahasiswa itu mengajarnya bukan di ranah otomotif misalnya, misal di ranah permesinan ya maupun bodi manufaktur ya, bodi otomotif dan lain sebagainya maupun pengelasan. Ya, jadi harapannya ini buat menjagani saja ya atau sebagai materi tambahan. Nah, tanda pengerjaan itu nanti akan kita gunakan ya pada aplikasinya di industri itu ya di dunia manufaktur ya, kemudian pelapisan ya maupun yang lainnya ya. Manufaktur itu berarti meliputi proses permesinan ya, itu bubut, fries ya. Kemudian ada pelapisan itu ada coating ya, itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ya, permukaan benda kerja memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan produk manufaktur, terutama untuk memperhitungkan gesekan, pelumasan, keausan, dan sebagainya. Untuk itu, operator mesin harus memenuhi syarat permukaan bahan yang dikehendaki oleh perencana atau pemesan. Nah, perencana di sini adalah kita ya sebagai drafternya. Yang mengerjakan operator mesin itu biasanya yang lulusan SMK. Ya nanti ketika di perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Astra itu ada yang bagiannya operator mesin ya biasanya CNC ya itu yang membuat bahan ya. Contoh yaitu membuat poros misal ya atau membuat komponen mobil, motor dan lain sebagainya. Nah, biasanya perencana itu membuat barangnya ya atau desainnya, gambarnya itu berdasarkan pemesan. Nah, contoh di Showa itu membuat shockbreaker ya. Shockbreaker itu yang mesan kan dari Showa itu dari Astra atau Honda. Itu kalau yang Showa. Nah, itu. Kemudian agar operator mesin dapat memenuhi permukaan yang sesuai, ya, maka karakteristik permukaan harus tercantum dalam gambar. Ya. Karakteristik permukaan bahannya harus tercantum dalam gambar. Sehingga operator mesin bisa mengerti permukaan apa yang diinginkan. Nah, maka kita sebagai perencana itu wajib mengetahui tentang tanda pengerjaan ini. Ya. Karena siswa SMK itu ya dibekali ya di SMK itu kan kelas 10 ya itu sudah dibekali dengan gambar teknik. Nah, maka kita sebagai guru nantinya atau nanti ketika bekerja di industri harus bisa mendesain gambar ya, lengkap dengan tanda pengerjaannya maupun ukuran. Seperti itu. Nah, untuk simbolnya, untuk tanda pengerjaan ini simbol dasarnya adalah seperti ini ya. Ini ada tanda segitiga ya, menghadap ke bawah, kemudian ada tanda centangnya ini ke atas. Nah, simbol pengerjaannya ini selain ini simbol dasarnya seperti ini juga ada yang seperti ini. Nah, jika tidak ada penutupnya yang atas seperti ini yang segitiga, ya, maka ini pengerjaannya bebas. Pengerjaan bebas di situ berarti operator diberikan hak ya untuk mengerjakan permukaan yang ini, benda yang ini ya. Ini permukaan benda ya. Ini yaitu bebas mau misal ya kalau di permesinan itu mau di mau di fries atau dibubut itu monggo atau disekerap mungkin ya bebas. Yang penting dia kasar atau bahasanya kekasarannya tidak ada kriteria khusus. Yang penting ya dia halus seperti itu. Nah, kemudian untuk pengerjaan tidak diizinkan. Contoh ini ada permukaan yang tidak boleh dikerjakan dengan mesin. Contoh, ya ini simbolnya seperti ini. Ini di tanda centangnya tengahnya ada lingkarannya. Ini berarti dia permukaan ini tidak boleh dikerjakan dengan mesin ataupun dengan proses lainnya seperti las dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, kemudian penulisan tanda pengerjaan. Ini kan ada tanda segitiga tadi ya, segitiga kemudian ada centangnya. Nah, ini yang A ini jika mau menuliskan nilai kekasaran nanti letaknya di sini. Ya, itu. Kemudian yang B, yang atas ini cara produksi, pengerjaan atau pelapisan. Contoh di sini digunakan yaitu dengan proses bubut, fry, scrub ditulis di sini. Atau mungkin dengan pengelasan, ya. Itu pemotongan dengan las atau gas. Itu. Kemudian penunjuk panjang dalam milimeter, ya. Penunjuk panjang dalam milimeternya di sini, ya. Ini panjang pengerjaannya, ya. Itu dituliskan di sini. Kemudian yang D, arah pengerjaan permukaan, yaitu arahnya maju mundur, ya. Kemudian apa namanya? Bersilangan, ya, atau melingkar, ini dituliskan di sini, di bagian D. Kemudian untuk kelonggaran untuk pengerjaan mesin ditulis di sini. Kelonggaran itu berarti di situ ada toleransi, ya. Dituliskan di sini di bagian E, ya. Toleransinya seberapa atau kelonggarannya itu. Nah, kemudian untuk tabel harga dan kelas kekasaran ini, ya, yang dituliskan di atas A itu tadi, ya. Ini bisa nanti mahasiswa mengacu pada nilai kekasaran ini, ya. Kemudian kelas kekasarannya ini. Ya, nanti silahkan kalau mau membuat tanda pengerjaan mengacu pada tabel ini. Kemudian untuk lambang dan arah pengerjaan bisa mengacu pada tabel ini. Nah, ini sama dengan ini merupakan apa namanya pengerjaannya dia sejajar arahnya. Ini bisa dilihat ya. Ini kalau ke sana ya berarti ke sana semua. Ya. Kemudian kalau simbolnya seperti ini, ya, ini berarti dia tegak lurus pengerjaannya. Ya, tegak lurus dengan arahnya ini, ya, arah bahan. Nah, ini berarti simbolnya diletakkan di sini. Ya, ini kan, nah, tanda pengerjaan. Arahnya diletakkan sini sama dengannya di sini, kemudian tegak lurusnya di bawah. Nah, kemudian ini saling berpotongan. Ya. Dalam dua arah miring relatif terhadap bidang proyeksi dari pandangan di mana lambangnya dipergunakan. Berarti dia perlawanan arah. Ya, itu. Kemudian M itu adalah dalam segala arah. Ini bebas berarti mau maju, mundur, bersilangan, tegak lurus ini bebas. Kalau lambangnya ditulis M. Nah, kalau C ini berarti kurang lebih bulat, ya. Pengerjaannya melingkar, ya. Itu. Biasanya ini digunakan pada mesin-mesin fresh, ya. Itu pemotongan dengan menggunakan fresh, ya. Karena kan fresh di sini kan biasanya untuk pengurangan apa material itu kan ada yang memakai apa ya, pisau potong yang apa, yang modelnya itu nanti berputar, yang mengurangi permukaan bagian atas. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang R itu kurang lebih radial atau relatif terhadap pusat permukaan terhadap lambangnya yang dipergunakan. Relatif radial. Nah, ini simbolnya di sini R. Kalau pengerjaannya seperti ini. Itu ya untuk lambang dan arah pengerjaan. Nah, kemudian ini kategori kekasaran berdasarkan cara pengerjaan. Ya. Ini bisa melihat atau mengacu pada tabel ini kalau kelas potong atau gas cutting. Nilai kekasarannya sekian. Ya. Ini termasuk ke dalam N berapa. Nah, ini nanti diklasifikasikan berdasarkan penggergajian. Ya, itu. Kalau kelas potong itu dia relatif lebih kasar karena dia apa ya? Bahasanya itu hasilnya itu kadang tidak tidak apa ya, tidak halus, tergantung dari kecepatan mesin potongnya maupun kecepatan tangannya. Kan ada las potong manual menggunakan grinder, ada yang menggunakan gas cutting yang menggunakan mesin, ya, dorongan motor. Itu kemudian gergaji, ya. Ini. Kemudian penggosokan kasar, bubut, ya, pengasahan putar, rata, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri, ya. Itu kategori kekasaran berdasarkan cara pengerjaan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh penggunaannya tanda pengerjaan dalam dunia gambar, ya. Ini contoh ketika digunakan dengan menggunakan software, ya. Ini ya
ada gambar, ya. Gambarnya 3 dimensinya seperti ini. Ini pandangan apa? Pandangan samping kanannya, ini pandangan depan. Nah, ini berarti dia apa namanya? Dibubut. Prosesnya dengan melalui dibubut. Karena ini silindris ya. Ini dibubut ya berdasarkan ukuran ini. Kemudian nilai kekasarannya dia masuk ke dalam N6. Gitu. Nah, ini simbol ini bisa ditaruh di benda ini sebetulnya ya. Ini simbol ini bisa ditaruh di atas benda sini. Ya. Apabila antara benda yang bagian ini dengan yang ini kekasarannya beda, berarti nanti ini dibuat satu ini di sini, satu ini di atas sini. Misal di sini memakai yang N-nya di sini adalah N5 misal. Yang atas ini, yang bagian sini N6. Ya. Dibubut tapi dengan nilai kekasaran yang berbeda. Kalau nilai kekasarannya sama ya satu saja. Misal ini N6 ya N6 semua. Kalau ini dua bagian, misal ya, di sini itu kekasarannya tadi N5, ini N6. Seperti itu. Nah, kalau ini mau diproses yang bagian ini misal tidak menggunakan bubut ya, menggunakan pengerjaan yang lain, misal di sini ada apa namanya? Dilapisi dengan krom misal yang bagian ini ya. Ini berarti nanti di sini ada tulisan di bubutnya nanti ditulis ya coating ya menggunakan krom, lapisan menggunakan krom ya. Yang bagian sininya misal, yang sini hanya dibubut biasa ya. Itu. Nah, berarti satu gambar bisa lebih dari satu tanda pengerjaan. Boleh ya. Seperti itu ya untuk contoh penggunaan tanda pengerjaannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.